Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sehingga kita pada kesempatan kali ini dapat melanjutkan pembelajaran kita ya. Langsung saja ke pokok bahasan kita kali ini, yaitu tentang gerak. Ya, jadi dalam salah satu materi atau salah satu pelajaran dalam fisika ya, itu akan membahas tentang gerak. Nah, ya, salah satu yang akan kita bahas di sini adalah gerak benda pada lintasan lurus. Itu contohnya tuh gerak-gerak benda pada lintasannya. Mobil, dia bergerak pada lintasannya, pada jalan. Sepeda, kereta api, kapal, bis, ya. Nah, terus ada yang main bola, ya. Jadi dia bergeraknya bolanya, ya. Maksudnya bukan batunya, nanti salah, nanti dikira batunya, bukan ya. Jadi benda-benda yang bergerak ini pasti memiliki lintasannya, jalannya, rutenya, ya, nggak sembarangan ngacak-ngacak. Jadi pasti dia memiliki lintasan. Selanjutnya, gerak benda pada lintasan lurus itu ada dua macam. Yang pertama itu ada gerak lurus, ya, ini yang di sini ini gerak lurus. Yang satunya lagi ada gerak vertikal. Gerak vertikal itu gerak benda dari atas ke bawah yang lurus. Gerak benda jatuh misalnya, itu vertikal, dari atas ke bawah. Jadi gerak benda pada lintasan lurus, ya, itu ada dua macam. Yang pertama gerak lurus, yang kedua gerak vertikal. Kita bahas dulu gerak lurus. Nah, gerak lurus ada dua macam, ya, atau GLB. Yang pertama itu GLB, gerak lurus beraturan. Yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan. Ini. Jadi dari gerak benda pada lintasan lurus, ya, ada 6 istilahnya gerak lurus. Terus gerak lurus ada dua, satunya GLB, satunya GLBB. Sedangkan pada gerak vertikal, ya, ini apa namanya, ada salah satu contohnya itu gerak benda jatuh, ya. Jadi benda yang jatuh, misalkan kelapa itu, kelapa kalau jatuh pasti dia lurus, ya, nggak ada dia mau zigzag ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, nggak ada ya. Jadi kalau gerak benda jatuh itu secara teorinya dia pasti vertikal, dari atas ke bawah. Nah, itu lintasannya lurus. Selanjutnya, oh lupa Pak, tadi ada yang terlewatkan, maaf. Jadi gerak benda pada lintasan lurus, ya, yang akan kita bahas di sini adalah jarak yang pertama, yang kedua perpindahan. Lalu ada lagi istilahnya kelajuan, ada lagi kecepatan. Ya. Antara jarak dan perpindahan ini sebenarnya hampir sama tapi beda. Begitu juga seperti kelajuan dan kecepatan. Ini juga sebenarnya mirip-mirip tapi beda. Kadang kita dalam kehidupan sehari-harinya sering keliru. Ya, kelirunya gimana? Coba nanti kita lanjut di slide selanjutnya. Besaran pada gerak lurus, ya. Di situ ada istilahnya jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh dalam gerak suatu benda, ya. Jarak termasuk besaran skalar. Jadi kalau besaran skalar itu berarti dia memiliki ada satuannya, ya. Lalu selanjutnya ada namanya istilahnya perpindahan. Pindah, ya, berarti berubah kedudukan benda ketika melakukan aktivitas gerak. Nih contohnya di sebelahnya nih. Ini posisi, ya, misalnya posisi awal si A ini lagi di posisi di sini, ya. Terus dia akan berangkat menuju ke sekolah sini, mau ke sekolah sini menuju titik B. Ada dua alternatif, dia bisa lewat jalan ini, jalan satu, bisa juga mau mutar lewat sini. Ya, ada dua alternatif. Ada dua. Tekan, ya. Jadi si A ini mau berangkat ke sekolah, ya. Anggap ini orang lah.
Nah, mau berangkat ke sekolah dari titik A ke titik B, ya, ada dua jalan, ada jalan satu, ada jalan dua, ya. Nah, pada istilah yang telah kita baca tadi, jarak, ada istilah jarak, ada istilah pindah. Jarak ketika si A berangkat dari A ke B, ya, dengan lintasan yang pertama, lintasan nomor 1, maka inilah jarak sesungguhnya dari A ke B. Inilah, misalkan ini jaraknya 10, maaf, misalkan jaraknya di sini berapa ya, 10 meter. Nah, inilah apa yang dilewati oleh si A, itulah namanya jarak, ya, karena memang jarak lintasan sesungguhnya, ya, panjang lintasan sesungguhnya, ya inilah. Nah, inilah namanya jarak. Dan plus pindah juga, pindahnya cuma dari A ke B 10 meter. Jadi nilai jarak, ya, dan pindah itu sama, 10 meter. Beda kalau dia melewati lintasan yang nomor 2, mungkin jalan di sini becek, ya, jalan ini susah, jadi dia milih enggak apa-apa agak jauh, yang penting jalannya mulus, jadi dia lewat maka lintasan yang kedua. Maka dalam kasus ini, ya, nilai jarak dan pindahnya sudah beda, ya. Pindahnya tetap 10 meter, ya, pindahnya cuma tetap dari A ke B. Inilah, ini namanya pindah, perpindahan. Pindahnya tetap 10 meter, ya, tapi jaraknya, ya, panjang lintasan sesungguhnya dia lebih panjang nih. Ini bisa mungkin di sini 15 meter. Nah, jadi antara jarak dan perpindahan, kalau pindah itu posisinya, pindah posisinya, tapi kalau jarak itu lintasannya, panjang lintasannya. Jadi jaraknya, dia berangkat sekolah dengan jarak 15 meter. Padahal sesungguhnya pindahnya cuma 10 meter. Misalnya, contoh lagi, misalnya kita dari sekolah mau ke sekolah, ada sungai, kan nggak mungkin kita langsung lurus terobos sungai, pasti kita nyari jembatan dulu. Nah, proses kita mencari jembatan itu namanya jarak. Padahal kalau mau kalau mau dilangsungkan, misalkan ini sekolahnya di sini, nah, posisi kita di sini, nah, jelek gambarnya, ya. Ya, padahal kita kalau mau ke sekolahnya tinggal aja nyebrang. Tapi berhubung di sini sungai, makanya kita nggak mungkin langsung nyebrang sungai, basah kan. Jadi kita jalan dulu ke sini, nyari jembatan, balik lagi ke sini. Nah, proses kita jalan ke sini, ya, ini namanya jarak. Mana tulisnya agak susah. Tapi pindah, kalau yang pindah tuh hanya dari titik sini ke titik sini, misalnya ini A, ini B. Nah, pindahnya cuma dari sini, kan lebih dekat tuh pindahnya, tapi jaraknya akan lebih jauh. Jadi tahu ya bedanya jarak dan pindah. Kalau jarak itu panjang lintasan sesungguhnya, tapi kalau pindah itu perubahan kedudukan dari awal ke titik awal, dari titik awal ke titik akhir. Paham? Paham ya? Lanjut ke slide selanjutnya. Lalu kecepatan dan kelajuan. Ini juga mirip-mirip. Ada istilah kecepatan, ada istilah kelajuan. Bedanya apa? Kalau kelajuan tidak punya arah. Ya. Sekali lagi, kalau kelajuan dia tidak punya arah. Ini rumusnya atau ditulisnya dalam matematisnya ini, V itu kecepatan, ya. Satuannya apa? V, meter per sekon, ya, ini meter ya. S itu jarak, satuannya meter, dan T itu waktu, satuannya sekon. Jadi kalau kelajuan dia tidak memiliki arah, basing mau kemana arahnya. Contohnya misalnya kamu niup balon,
terus barunya kamu lepas, dia pasti akan terbang ya, terbang ke segala arah. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari kelajuan. Sedangkan kecepatan, kalau kecepatan ini dia memiliki arah ya. Jadi bedanya kalau kelajuan tidak punya arah, kalau kecepatan memiliki arah. Makanya dalam penulisannya, maaf yang ini ya, sama saja sih sebenarnya ini dan ini ya. Jadi dalam penulisannya kalau kelajuan dia tidak punya garis di atasnya. Ayo, kalau ada garis di atas itu namanya apa? Vektor ya. Kalau kelajuan dia bukan termasuk vektor karena dia tidak punya arah. Tapi kalau kecepatan dia termasuk vektor karena dia memiliki arah. Ini kalau ciri-cirinya vektor, di atas angkanya, dia di atas huruf ya, di atas simbolnya ini dia ada panah. Nah, itu menandakan bahwa dia memiliki arah. Jadi bedanya kalau kecepatan dia memiliki arah, tapi kalau kelajuan dia tidak mempunyai arah ya. Tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ya hampir mirip-mirip kita pakainya. Jarang kita membedakannya ya. Tapi dalam fisika kita harus tahu mana bedanya kecepatan, mana bedanya kelajuan. Nah, cukup sekian dulu ya. Coba kalian kalian ulang-ulangi lagi videonya. Siapa tahu ada yang kurang masih agak bingung ya, bisa diputar lagi terus ya. Bila perlu dicatat videonya, hasil dari videonya ini dicatat biar nanti kalau ada kesulitan mudah untuk mengingatnya kembali ya. Sekian dulu dari Bapak. Kita lanjut lagi di video selanjutnya ya. Kita akan membahas tentang GLB dan GLBB. Untuk apabila ada pertanyaan, ada bingung, mau pertanyaan, silahkan chat ke Bapak ya, atau komen di video ini langsung. Sekian dulu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.